Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan peternak muda Rembang. Oke, jumpa lagi di channel kita. Salam sejahtera, salam bahagia tentunya untuk kita semua. Semoga kita dan ternak-ternak kita senantiasa diberikan kesehatan dan tentunya dilancarkan rezeki yang melimpah dan tentunya barokah. Oke, rekan-rekan, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share ke akun sosial media kalian ya lor, agar video kita dan channel kita ini bisa maju dan berkembang, dan kita bisa berbagi inspirasi tentang beternak endok ini, berbagi pengalaman dan tentunya yang bermanfaat insya Allah. Oke, kita langsung saja lanjut ke videonya. Oke lor, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang manajemen pakan yang katanya pakan mendok itu boros ya lor. Oke, gini, ini untuk dari saya pribadi ya lor, pengertian saya pribadi yang udah saya rasakan dan yang udah saya alami tentunya. Jadi gini, kalau soal pakan boros atau irit itu sebenarnya tergantung kita ya lor. Kalau kita mau ngirit ya kasih makan dikit-dikit aja. Enggak gitu, maksudnya gini, kalau kalian kasih makan asal-asalan, yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, itu kalau pertumbuhan itu enggak akan sesuai dan enggak maksimal. Dan kalau untuk indukan juga tidak bagus. Beratnya kalau kita kasih dedak yang kasar, banyak sekamnya, itu biasanya dia nutrisinya tidak tercukupi dan dia akan banyak terserap oleh kotoran ya lor. Dia kotorannya condong lebih banyak dan berserat-serat, biasanya warna kuning, dan kebutuhan nutrisi si endok tersebut kurang, jadi imbasnya endoknya makan banyak, dia nggak kenyang-kenyang. Nah, itu kalau kita kasih makan asal-asalan, terutama kita kasih makan cuman dedak aja ya. Kalau bisa, kalau buat indukan ini seperti di video saya sebelumnya, saya biasa kasih makan indukan saya ini itu ada 3 campuran ya. Itu yang pertama ada katul halus, jagung giling, dan konsentrat petelur. Dan jangan lupa dicampur hijau-hijauan kalau bisa lor, kan gratis itu hijau-hijauan, itu bisa apa aja, bisa daun pepaya, bisa pepayanya, bisa bayam atau kangkung atau apa itu yang hijau-hijauan, itu baik untuk nutrisi dan protein si ternak-ternak endok kita ya lor. Dan efek dari kita kasih makan yang tidak mencukupi sesuai protein dan nutrisi untuk endok kita ini, ya dia akan makannya semakin banyak dan rakus, nggak kenyang-kenyang, karena dia merasa kurang tercukupi atas nutrisi, protein, dan lain-lain. Akhirnya kita yang merasa imbasnya, kita mau ngirit malah kita menjadi boros, karena endok kita makannya banyak, dia tidak kenyang-kenyang dan pertumbuhannya tidak maksimal juga. Nah, itu adalah efeknya dan imbasnya. Jadi rekan-rekan sebisa mungkin pahami dulu
tentang cara merawat endok-endok ini. Sebenarnya kalau kita tahu cara merawat endok-endok ini, tentunya sama halnya dengan unggas-unggas yang lain. Endok juga tidak boros, cuma biasanya dia itu nyemil ya lur. Tapi kalau dia merasa kebutuhan proteinnya udah tercukupi, dia akan kenyang dan makannya dia lebih sedikit tentunya. Nah itu dia efek dan imbas pakan yang kurang baik. Kalau bisa rekan-rekan saya sarankan kalau membeli katul itu yang halus. Memang beda harga, tapi kalau efeknya untuk ternak-ternak kita itu sangat mempengaruhi ya lur. Kalau masalah harga biasanya kalau yang sedang itu 2.500 sampai 3.000-an ya lur. Itu yang sedang biasanya, nggak kasar-kasar banget, cuma kurang baik. Kalau saran saya, kalau saya biasa beli itu yang halus harganya itu sekitar 3.500 sampai 3.700 biasanya lur. Nah, tergantung kondisi, kadang bisa naik kadang bisa turun juga. Itu kalau di tempat saya lur sekitar segitu, dan efeknya juga sangat baik kalau kita pakai katul yang halus. Dan untuk endok saya ini alhamdulillah dalam 1 bulan ini ada 7 betina yang nelor. Udah ada 5 betina yang mengeram, cuma yang 3 saya ambil telurnya kemarin, saya masukkan ke mesin ya lor, dan yang 2 saya biarkan mengeram alami, dan yang 2 lagi baru proses menelur. Nah ini adalah suasana sore hari di kandang kita. Ini sekitar jam 3 lor. Ini belum waktunya ngasih makan ya lur. Nanti sekitar jam 4:30 biasa saya kasih makan untuk endok kita ini. Oke, jadi itu dampak dan imbas karena kita kasih makan yang asal-asalan dan tidak memenuhi kebutuhan endok kita, kecuali untuk indukan ini ya lur. Sebagai contoh, kalau bisa kita cukupi nutrisi, protein dan lain-lain agar dia makannya tidak terlalu banyak, dan imbasnya akan baik karena dia merasa sudah tercukupi nutrisi dan proteinnya. Dia akan makan sedikit, dia udah kenyang lor. Itu adalah sistem pakan atau cara saya dalam menangani endok ini ya lor. Alhamdulillah makanya sedikit, sehari cuman saya kasih makan pagi sama sore. Ini per 20 indukan ini 1 kali makan saya kasih 2 kilo ya lur, minimal ya lur. Kadang tak lebihin, kadang pas 2 kilo. Kalau kita nggak manajemen kayak gitu, mungkin aja kita akan keberatan dipakan ya lur. Kita akan boros karena kita tidak hitung atau tidak rinci dalam menangani pakan endok ini ya. Ini adalah endok atau unggas jenis yang termasuk ragu ya lur. Endok ini dia tipe yang nyemil kalau endok ini. Untuk rekan-rekan yang khususnya baru belajar tentang dunia endok ini atau pemula, semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi untuk kalian. Dan saran saya untuk rekan yang baru memulai beternak, belilah beberapa dulu untuk praktek, untuk mempelajari gimana caranya beternak endok ini, pakannya apa saja, cara merawatnya gimana, manajemen pakannya gimana, obat-obatannya untuk menjaga kebalan atau menjaga wabah virus tentunya itu dipelajari dulu. Jika nanti ada kegagalan tentunya rekan-rekan tidak kaget ya lur.
Makanya untuk rekan-rekan yang pemula saya sarankan belilah beberapa untuk praktek dulu. Nah, itu aja intinya. Oke, sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.